Takutnya Ya itu. kalau bisa ngutang kenapa enggak? Oh tapi Nah, dia itu dia bisa. bener. Lalu dua sesi ini Bumi juga masih ada buyer-nya masih cukup besar juga nih di sini. Jadi kemungkinan saya kalau dari sisi teknikal ya, sebenarnya saya bacanya ini dia sedang melakukan aksi pullback. Jadi bukan throwback, ada pullback. Jadi dia kalau bagus itu dia berhasil satu ya, catatan kalau dia bagus berhasil itu satu dia lewatin dulu 122, habis 122 dia koreksi dulu nih. Koreksi dulu 112 atau 106, terusnya dia naik lagi ke atas nih ke 121, 124 atau 126. Nah, untuk saat ini memang bumi ini kan karakternya seperti ini, kadang-kadang buka atas, tiba-tiba dia jualan ya kan. Dia buka atas, dia jualan. Memang hari ini kalau secara volume dia ledakan volume gitu. Hmm. Tapi kalau kita berbicara trennya dia lagi turun. Tapi kalau ngelihat dari technical, dia ada bullish engulfing di sini candlenya. Jadi balik lagi ke teman-teman, apakah ini resiko profilnya teman-teman atau bukan. Kalau secara trennya ini masih downtrendnya cukup lumayan dalam juga gitu. Jadi kalau saya pribadi no comment lah, no comment karena kan saya sendiri nggak akan berani beli bumi, tunggu setidaknya ada konfirmasi, setidaknya dia ada ini gitu. Tambah lagi sektornya juga memang masih bearish, tadi juga ngelihatnya hanya momentum sesaat, memang ada divergen, saya masih membutuhkan konfirmasi beberapa hari ke depan untuk bumi. Lalu untuk Adaro, Hmm. untuk Adaro sendiri sama ya, belum ada perubahan juga ya. Hari ini seakan-akan kayaknya ada ledakan volume, cuman powernya masih kurang gitu untuk di Adaro. Kita lihat dari momentumnya ada, tapi di sininya masih power bearish-nya masih lebih besar daripada Oh, power dahsyat ya. bullish-nya. Itu Power Ranger kayaknya Om. Power Ranger. Jadi untuk Adaro saya akan lebih tertarik kalau Adaro ya. Kalau saya dari technical, saya lebih pilih dia tunggu tutup gapnya dulu. Habis tutup gapnya dia bikin lower low ya. Dia koreksi sehat, tidak lebih dari 2050 itu dikatakan sehat. Jadi tutup gap dulu dia di 24 2400. nanti ya. Ya habis 24, habis tutup gap, baru dia turun lagi, habis turun lagi dia melanjutkan naiknya. Tapi kalau dari saya sendiri ini saya ngelihatnya major ya dari besar. Di sini ini supply susah kayaknya ngelewatin candle supply ini. Ini benar-benar black belt ya, bearish banget. Jadi susah. Jadi harus butuh berapa miliar atau berapa triliun untuk ngegoreng lagi saham Adaro nih. Ini masuknya kan blue chip ya untuk Adaro itu sendiri. Jadi masih downtrend ya untuk Adaro sama Bumi juga sama. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang Pak nanya Umar. perihal Ada GoTo Om. pertanyaan? Oke, gue tuh memang kemarin ada kejadian anomali ya. Kalau kita berbicara dari sisi teknikal ya, ini sisi teknikal ya. Di sini gue tuh, aduh alarm nyala lagi. Oke, Apa tuh? matiin dulu. Biasa alarm forex. Oke, di sini secara teknikal ya, dia sudah keluar dari blok konsolnya dia yang terakhir tertinggi itu ada di 132 ya, kalau nggak salah. 132 dan ini kemarin itu di breakout ya dari sisi teknikalnya. Nah, sekarang dari yang kemarin di bulan Mei tertingginya itu 120 ya. 120 dia di breakout juga. Jadi ada satu, dua, tiga resist di breakout. Kalau nggak salah di sini adalah ada gap ya. Kalau yang teman-teman di sini kan selalu ada gap, ada gap. Sedangkan gap itu sendiri nggak terlalu wajib harus ditutup gitu ya. Karena IHSG juga punya 1.200 tuh gap sampai sekarang nggak ditutup. Ada. Oke, kita balik lagi secara teknikal dia breakout. Oke. Nah, yang dikatakan ini bisa aja jadi false break kalau dia kembali lagi ke dalam channel bermain di bawah 114 atau di bawah 120. 120 sampai 114 artinya di sini false break. Tapi kalau untuk saat ini sementara dia breakout, dia lagi uji support. Nah, supportnya ini key levelnya ada di 120 sampai 116.
Kalau dia mantul di 116 di sini dan melanjutkan ke 132 dan 135, berarti mengkonfirmasi dia trennya naik. Berarti yang ingin dicapai sama si Goto ini satu yang harus dicapai 151, 158. Di sini ada Fibo cluster ya istilahnya kalau Fibonacci. Di sini ada Fibo clusternya itu ada flip levelnya di satu berapa? 166, 170 ya. Lalu di sini ada cluster lagi di 182, 183. Kalau benar dia berhasil di sini, ini adalah MA 200, 202, 218-nya area klasternya nggak menutup kemungkinan. Jauh Jadi ya. masih lumayan ya. Tapi balik lagi, inilah IHSG ini punya cerita unik. Orang banyak ngegaris kanan kiri, tapi semuanya dirusak sama 5 menit ya. Semuanya dirusak dengan 5 menit ya, IEP yang kita kenal. Jadi semua gimana market maker IHSG. Kayak sekarang hari ini aja bisa kata tadi temennya Handi siapa? Bisa ya pas IHSG ditutupnya 00 nggak Iya, iya, plus betul, satu betul, betul, betul. nggak min satu gitu. Bisa ya dibikin itulah kamar gelap. Jadi sulit kalau IHSG. Tapi kalau dari ISG sendiri sekarang saya masih sepakat dari sama Mas Agung, kita lagi berisnya enaknya ini kita area-area support bukan area-area middle gitu ya. Kalau area-area middle ini kan tanggung ini mau bullish atau mau bearish. Ya kayak kemarin ini kita bingung gitu. Tapi kalau sekarang enak udah dekat-dekat area-area pantulan kalaupun di sini kita tinggal intip saham-saham blue chip aja. Enaknya gitu kalau area-area sekarang tuh. Time to buy, ini balik lagi ke teman-teman. Ini untuk Goto kurang lebih seperti itu ya. Sekarang lagi retrace, lagi coba nih 118-nya dijebol apa enggak. Kalau besok ARB lagi 15% berarti false break. Tapi kalau Besok 15 ke enggak berapa ARB, sih? hah? Besok tuh ke berapa 5 kalau ARB? kalau ke ARB 15% kurang lebih 107. Lewat tuh ya. Langsung close break 107 ya. berarti false break yang kemarin berarti batal nih uptrendnya berarti kembali lagi konsolidasi di sini dia masih sideway aja nggak kemana-mana bisa mungkin spekulatif buy kalau pengen beli lagi nanti di range buy 100 berapa nih 109 sampai 105 lah area 105 109 bisa spekulatif buy ini untuk Goto ada lagi selain Goto udah satu orang. Tadi anehnya BSB, Kak Bos. BSBK nggak apa-apa BSBK kita lihat ya liquidity-nya ini apa yang mau teknikalnya ya mungkin reserve kali ya reserve ya 50 BSBK nggak ini ya lagi digocap nggak ada nadi nggak ada urat Satu nadinya lagi licin sama juga Zata tadi katanya. Zata BSBK sama Zata. ini berapa nih Zata aduh bingung juga analisanya ya harapannya banyak-banyak ke masjid atau banyak-banyak ke gereja aja lah Itu kalau dia. kayak gini. Itu dia. Jadi nggak bisa dianalisa nih ya. Tapi kalau nggak salah nggak tahu nggak jadi nggak nih antara bulan Juni atau bulan Juli katanya mau ini mau dihilangin batas batas Rp50. Nanti batasnya Oh itu iya, seru tuh. Rp1 ya. Jadi hati-hati ya. Rp1 tiba-tiba ARB langsung 10%, 10% tiba-tiba langsung Rp1. Kalau misalnya bener jadi enak nih. Jadi bursa saham jadi bursa judi buat saya. Beli di Rp1, jual di Rp2 itu udah 100% loh untungnya. Terus mau nanya dong boleh? Beli di Rp1, jual di Rp3, itu udah untung 200%. Jadi ngeri-ngeri sedep tuh bursa Indonesia kalau misal bener jadi. Tapi banyak kepentingan sih Om. Itu kalau sampai ke satu, artinya kalau itu gocap dicabut ya, itu Hah? seru sih. Iya, daripada pasang togel mendingan di sini, ya kan? Iya. Ada lagi mungkin tadi Zata sudah nggak ada ini ya pencerahan. Om, tanya dong Om. Kalau Om Kus, yes, silakan. kalau boleh Yes, Bluebird silakan sama silakan Mas Agung. Wood dong. Bird Aku sama suka Wood. Bird. Ini saham jagoanku juga Mas Agung. Saham jagoanku juga. Aku ngitungnya dari fundamental. Tapi kalau dari sisi technical, dia tadi sempat breakout. Nah, ini kita. Nah, di sini kebetulan aja dia kena resist kecil. Tapi kalau dari hari ini ada ledakan volume. Momentumnya juga dia bullish. Tadi juga di RRG juga kita bullish.
kemungkinan targetnya yang ingin dicapai untuk jangka pendek satu ya mungkin 2070 kalau misalnya pakai ininya di 2280 kalau koreksi masih koreksi wajar dan Bluebird ini bullish lagi nggak bearish. Pertama kalau nggak salah waktu itu Lotus call buy itu waktu di 1300-an dan call buy lagi di 1600-an. Hari ini belum call buy lagi hari ini karena masih nunggu konfirmasi kalau dia saya menggunakan di sini kombinasi antara trend dengan Darvas box. Jadi kalau misalnya Darvas break dari konsolidasi boxnya ini, the next boxnya ada di area-area box selanjutnya, yaitu di 2260 sampai 2280. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi Wood juga kalau nggak salah bagus ya sempat di ini cuman volatile sekali. Secara fundamental saya suka Wood. Nah di sini Woodnya sendiri masih sideways ya, belum ada gerakan-gerakan dari volumenya juga kita bisa dilihat volumenya tipis nih. Oke. Kadang-kadang saya juga belanja wood juga nih kalau nggak salah IKEA kan wood ini kan ya. Om, ini banyak banget ya Om yang Iya. nanya Om. Yuk, mau gue habisin tuh Om. Nah, sementara dia masih melanjutkan koreksinya ya. Waspada aja kalau dia break dari 388 dan 380, dia akan melanjutkan koreksinya ke 356 sampai ke 352. Harusnya 352 nih bisa bikin huge volume gede nih karena pasti demand-nya akan cukup besar nih kalau misal area ke block ordernya di sini ya, di area-area demand besarnya nih di sini. Tapi kalau dari sektornya ini bagus, menarik untuk diperhatikan. Oke. Kurang volume sama momentum aja. Nah, biasanya kalau dia berhasil break di 442, the next flip levelnya ada di 496 sampai 540. Jadi ada dua persepsi, bullish dan bearish, karena di saat ini Wood masih konsolidasi sideways. Om, Oke, ada yang silakan. nanya PTSN, TRJA, WIRG. Oke, TRJA, udah lama nih nggak dilihat Transcom Jakarta. Ya, kita baru denger juga nih. Ini Transcom PTSN, Jakarta, kalau nggak salah TRJA. transfernya, oke. Ini volumenya nggak ada ya. Yang nanya Memang pasti hari nyangkut di ini atas ada. nih. Ini ya volumenya, jangan lupa ya perhatikan dalam kalau berdagang itu berdaganglah di tempat ramai, jangan berdagang tempat sepi kalau pengen one ini. Terusnya memang kalau ngelihat dari sini seakan-akan dia ada doji ya, doji di sini. Cuman di sini powernya dari volumenya sendiri kurang ya. Orang melihatnya di sini, wah ada gap. Ingat catatan gap itu nggak harus ditutup, tapi kita harus mengenal gap. Kita lihat dulu nih gapnya gap apa nih. Kalau saya lihat nih kayaknya breakaway gap nih. Coba kita lihat. Oke ya benar ya, breakaway gap area supportnya di break ya sama dia. Berarti ini breakaway gap ya, breakaway gap. Abis breakaway gap dia lari-lari lagi, jadi nggak harus selalu ditutup. Kenapa saya bilang gap nggak harus ditutup? Salah satu contoh gudang garam, mungkin teman-teman juga tahu gudang garam. Om, sebentar Om, jangan lari-larian Om. Di sini PTSN, gudang, TRJA. ya. Saya kasih tahu dulu nih, kenapa gap itu nggak harus ditutup, Om. Gudang garam nih punya gap cukup ini ya 43.000 ya sama 50 ribuan sekian sampai sekarang belum ditutup. Jadi gap itu nggak selalu ditutup, ya. Jadi PTSN ini sendiri masih bearish, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Apa tadi TRJA ya? TRJA, sorry. TRJA. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Memang dia udah masuk area block order, area-area pantulannya. Cuman secara tren dia masih bearish. Lalu apa setelah TRJA? PTSN. Jekon ya? Jekon apa? PTSN. 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 Petasan. Ini nih saham Sama volatil. WIRG. PTSN sudah breakout ya. Kita lihat hitung PTSN sudah breakout. Udah masuk ya, udah supply juga ya di sini ya. Breakout supply tertahan ya di area Fibo 161-nya sendiri. Ada dividen ya, dia ada bagi dividen, hati-hati. Dan kemungkinan masih akan ada pelemahan melanjutkan ya. Powernya masih nggak begitu terlalu cukup kuat nih. Sebentar. Ininya soal alarmnya nih. Saya delete dulu aja bentar. Susah deh nih. Elit global bercandaan susah. Saya delete dulu deh. Sip. Dan jadi PTSN memang ada volume ledakan ya, secara tren dia uptrend ya. Secara tren dia uptrend di sini ya.
Kalau dia masih cukup bertahan di 220, nggak turun lagi 220. Oke, dan nggak turun dari 220, dia masih bisa melanjutkan penguatan ke level 252 hingga astagfirullahaladzim. Ini mana lagi sih? Oh ini, dah sorry. Dan lagi ada ini soalnya ada data Amerika PMI. Jadi masih uptrend ya. Kalau misalnya di sini breakout, kita ambil lagi dari sini, dia bisa ke di 294 ya, 294 mungkin flipnya psikologi di 300 dan 330. Cuman waspada aja nih PTSN. Ini cukup mengenal juga PTSN nih dari 2018 kalau nggak salah di IPO. Mainnya suka-suka nih, market makernya juga ya gitulah seruntulan PTSN. Kadang-kadang volumenya ada, kadang-kadang nggak ada volume. Ini PTSN, karakternya mirip-mirip apa ya, forex atau kripto nih, selalu bikin jarum-jarum nih. Oke. Om, terakhir Om, ini sudah jam 9.01 soalnya. WIRG Om. WIRG kalau nggak salah tadi sempat ada gerakan ya. Juga oke, di sini WIRG masih downtrend ya. Di sini WIRG sendiri masih downtrend. Hari ini ada candle bullish engulfing, tapi powernya sendiri ya buat saya sendiri masih kurang kuat. Saya ngebacanya si WIRG ini pullback ya, bukannya throwback. Jadi kenapa? Karena dia dalam downtrend. Kalau downtrend dibilangnya pullback, sedangkan kalau uptrend dibilangnya throwback. Salah satunya kayak gudang garam throwback, dan sekarang pullback nih untuk si WIRG. Kalau dia nggak berhasil lewat dari 143, 154-nya, nah ini nggak menutup kemungkinan melanjutkan tren turunnya lagi. Jadi kalau lagi tren turun, ambil Fibo-nya juga akan terbalik. Jadi kalau dia nggak berhasil lewat 143, dia bisa ke 57. Dengan catatan dia bikin low dari 93-nya. Siap. Nih Om Agung udah tidur jangan-jangan nih. Guys, nih kita sudah jam 9 Oh, di sini lewat. ada divergen ya, saya lihatnya ya. Ya, dia masih lanjut Om. Oke, ada divergennya ya. Udah mau closing. Oke, siap. Ya. Ya. So guys, hari ini sudah dibahas tuntas nih. Saya sum up dulu.